Oke, teman-teman, gue pengen pertama flashback dulu ke kondisi makroekonomi kita sekarang. Basically, teman-teman pasti juga udah sadar kalau Powell speech di Jackson Hole kemarin, tepatnya sekitar, gue juga jujur lupa, di sekitar tanggal 23 Agustus mungkin. Powell speech atau Jerome Powell itu menyatakan kalau misalnya pemotongan suku bunga itu sangat mungkin terjadi di bulan September ini. Teman-teman bisa lihat juga website-nya CME Group target rate probabilitas atau probabilitas terjadinya pemotongan suku bunga di tanggal 17 September. Tapi kalau di Indonesia itu 18 September jam 1 subuh. Itu tadinya 75%, setelah Powell speech itu jadi 86%. Basically jujur gue juga lumayan yakin banget hampir 100% kalau suku bunga itu bakal dipotong. Nah, gue pengen kasih konteks buat teman-teman di sini yang mungkin kurang ngerti The Fed itu siapa, Powell itu siapa. Gue tahu kebanyakan dari kalian udah tahu, tapi gue pengen menjelaskan buat penjelasan singkat. Basically, The Fed itu punya dual mandate. Mandat pertama, Powell, Powell, Powell atau The Fed itu harus menenangkan inflasi. Jadi target inflasi di US atau di dunia itu harus, terutama di US, itu harus 2%. Sedangkan sekarang itu masih cukup tinggi. Teman-teman bisa lihat di sini. US inflation rate. Target dari The Fed di awal tahun, mereka itu pengen meredakan inflasi turun ke 2%. Nah, itu adalah mandat yang pertama. Mandat yang kedua, itu adalah mereka harus bikin labor market atau dunia pekerjaan di US seperti pengangguran itu harus turun, terus banyak orang yang bisa punya banyak pekerjaan karena ekonomi itu digerakkan karena dua hal. Itu pertama adalah spending dan kedua adalah earnings. Spending, teman-teman, itu hanya bisa berjalan kalau ekonomi itu berputar, ada yang beli, ada yang jual, tapi kalau misalnya lagi susah, banyak yang nggak dapat kerjaan, artinya gaji mereka kecil, mereka harus hemat, akhirnya barang-barang yang dibeli itu juga makin sedikit dan perusahaan yang menyediakan jasa atau produk tersebut juga makin dikit income-nya. Basically itu adalah perputaran ekonomi, itu adalah cara ekonomi berputar, yaitu simply jual beli, kuat atau enggak, bisa spending atau enggak. Nah, itu kenapa The Fed itu selalu pantau labor market dan inflasi. Karena The Fed itu punya satu tools buat kontrol inflasi dan labor market, yaitu adalah interest rate. Itu kenapa penting. Ini gue pengen jelasin dulu ke teman-teman yang baru join atau teman-teman yang baru mulai masuk ke dunia kripto. Penting banget The Fed buat kita pantau The Fed itu ngapain ke suku bunga atau interest rate. Basically interest rate itu adalah suku bunga yang teman-teman lihat di bank. Kalau teman-teman minjem di bank misalnya suku bunganya atau rate-nya itu adalah 3%, ya itu adalah suku bunganya. Tapi teman-teman di US di sekarang dari tahun 2025 suku bunga itu ditetapkan tinggi banget. Makanya ekonomi itu terlihat cukup pelan jalannya. Dan itu yang ditunggu-tunggu sama para trader, para investor. Karena kalau misalnya suku bunga itu tinggi, artinya orang-orang yang mau minjem duit itu jadi susah banget. Kalian kalau misalnya minjem duit, kalian pinjamannya itu jadi makin tinggi karena suku bunganya tinggi, alias duit yang bisa dipinjam untuk kita pakai untuk kebutuhan rumah tangga, untuk ekspansi bisnis, untuk investasi ke market saham atau market kripto, itu jadi makin sedikit, makin susah. Nah, ketika suku bunga ini diturunin, ekonomi itu lebih gampang untuk berputar karena ada injeksi duit di situ. Jadi dengan suku bunga diturunin, orang-orang itu makin bisa pinjam duit ke bank dengan harga yang lebih murah dan akhirnya mereka bisa spending, mereka bisa investasi ke saham, ke market crypto, dan ekonomi berputar jauh lebih kencang. Dan secara historis, ini salah satu alasan kenapa di tahun 2023, 2024 itu market crypto itu bullish banget. Bahkan orang-orang bilang alt season karena kebetulan berpapasan dengan Bitcoin halving. Alt season itu awal-awal pertama dicetuskan karena adanya pemotongan suku bunga yang gila di akhir tahun 2023, 2024. Nah, teman-teman, sekarang karena kita tahu ya Paul Speech bilang suku bunga itu mungkin banget buat dipotong. Tapi jujur aja, kemungkinan besar ketika pemotongan suku bunga itu terjadi di bulan September, market crypto itu gak bakal se-bullish itu. Kenapa gue bisa bilang itu? Teman-teman bisa lihat ya, ini adalah perbedaan dua website. Ini adalah website yang sama, mengenai hal yang sama, yaitu hasil dari Paul Speech. Di mana di tahun ini teman-teman konteksnya, teman-teman harus lihat.
Ini adalah di tahun 2024. Kenapa akhir tahun kemarin market kripto itu juga cukup bullish? Karena The Feds itu potong suku bunga ketika di Jackson Hole. Itu bener persis banget kejadiannya kayak bulan kemarin, minggu kemarin sorry. Di mana Jerome Powell itu bilang ini Jerome Powell bilang dia itu sangat terbuka dengan pemotongan suku bunga. Tapi di tahun 2024 dia itu yakin banget suku bunga itu harus dipotong. Sedangkan di tahun 2025, persis 23 Agustus, Powell bilang dia itu mungkin may need to cut rates but will proceed carefully. Makanya yang orang-orang salah kaprah, banyak banget konten kreator dan influencer bilang suku bunga dipotong itu pasti market crypto bakal bullish gila-gilaan, bahkan alt season bakal dimulai karena itu. Teman-teman, menurut gue jujur, most likely yang bakal terjadi itu bukan cuma potong suku bunga itu udah pasti. Tapi cautious cut rate. Gue aja jelasin ini di private community, tapi basically inti dari kenapa gue bilang cautious cut rate, The Powell itu bermain pintar, bermain aman karena salah satu alasan kenapa tadinya yang sangat green flag banget untuk potong suku bunga, tapi sayangnya nggak terjadi karena Donald Trump itu start a tarif war. Seperti yang teman-teman tahu di 4 April si Donald Trump keluarin reciprocal tarif yang berpotensi buat naikin inflasi. Dan ketika inflasi naik, ya yang tadi gue bilang, kalau inflasi naik, Jerome Powell atau The Fed itu harus uh, naikin lagi suku bunga buat nyetarain inflasi sama suku bunga. Karena kalau inflasi naik, cara handle-nya itu, inflasi basically naik itu karena uang itu kelihatan murah. Orang-orang itu gampang banget spending, makanya harga itu naik banget. Makin banyak demand, tapi supply-nya dikit, makanya harga bisa naik. Tapi teman-teman, cara The Fed itu handle inflasi itu adalah dengan menaikkan suku bunga lagi. Biar kita itu makin susah spending, inflasi yang harapannya turun, tapi nyatanya sekarang itu karena adanya tarif war, teman-teman bisa lihat di sini ya, April Donald Trump itu mulai tarif war dan tarif impor di berbagai negara, Cina, Rusia, Jepang dan lain-lain itu juga kena efeknya. Jadi inflasi yang harusnya targetnya 2% malah naik jadi 2,7% dan stabil. Nah, itu adalah concern dari The Fed yaitu tentang dampak dari inflasi dari tarif Trump. Nah, harapannya si Jerome Powell, kenapa gue bilang itu terjadinya cautious rate cut, bukan cuma rate cut doang yang bisa bikin market bullish. Itu karena dia itu harus pantau data inflasi. Kalau data labor market, misalnya teman-teman bisa lihat ya di website Trading Economics. Kalian bisa set 1 bulan ke depan ada news apa aja. Basically news-news yang related to interest rate, kayak yang gue bilang tadi, apa yang berhubungan dengan suku bunga, itu inflasi dan labor market. Jadi itu 2 news yang teman-teman harus perhatiin. Dan ketika hari itu datanya keluar, teman-teman harus hati-hati banget. Yang pertama itu di 4 September, hari Kamis dan hari Jumat, itu ada initial jobless claims. Ini teman-teman hati-hati. Dan di tanggal 5 September, itu juga ada non-farm payrolls dan unemployment rate. Sebenarnya kita itu pengen labor market itu makin jelek. Kenapa? Karena salah satu cara The Feds handle labor market itu lebih tenang, lebih bagus, lebih growing, itu adalah dengan memotong suku bunga. Jadi walaupun itu buruk buat orang-orang yang warga-warga US di luar sana, tapi ini bisa ngelit kita untuk The Feds lebih terdorong untuk memotong suku bunga. Jadi ini teman-teman perhatiin, 4 sampai 5 September, mending jangan trading dulu kecuali kalian lagi pegang posisi di harga bawah banget terus lagi profitable. Dan yang pastinya kita juga harus hati-hati sama di hari Rabu dan hari Kamis. Di sekitar tanggal 10 September dan 11 September. Karena PPI, ini adalah Price Producer Index. Ini kenapa kemarin si The Fed atau Jerome Powell sempat ragu untuk memotong suku bunga di September karena dia itu mengalami lonjakan tertinggi sepanjang 3 tahun terakhir. Ini kenapa PPI ini penting karena ini bisa balik lagi dorong inflasi tinggi The Fed jadi makin ragu buat potong suku bunga. Nah, jadi kenapa gue bilang cautious rate cut? Market crypto bakal bullish, yes bakal bullish, tapi nggak bakal sebullish segila itu. Kita tetap harus pintar-pintar nyari koin yang beneran berpotensial, screening yang bener, karena ini bukan all season. All season itu udah terjadi di tahun 2023, 2024. Tesis gue itu di tahun ini, kita itu bull market. Bull market itu bukan cuma kripto, tapi juga market saham, mau itu saham Indo, saham US. Makanya teman-teman, jadi cautious cut rate itu Jerome Powell intinya most likely bakal ngomong, bulan September itu kita potong suku bunga. Tapi untuk bulan depannya lagi, untuk the next Fed
Fed interest rate decision. Mungkin kita harus pantau banget data-data ekonomi selanjutnya. Contohnya data yang tadi gue bilang, inflasi, labor market. Jadi basically itu adalah dua news yang teman-teman harus perhatiin menjelang the Fed's interest rate decision. Abis ketika market crypto itu dipotong, suku bunga itu dipotong, market crypto itu pasti bakal terbang. Tapi apakah akan sustain? Jujur itu yang gue raguin. Terbang pasti terbang, sustain belum tentu. Apalagi kita harus menunggu data inflasi dan labor market berikutnya. Gitu. Yes, yes. Oke, masih aman ya. Dari chat gue sih ngeliatnya masih aman ya, belum ada yang lag dan lain-lain. Jadi itu teman-teman. Jadi itu adalah tesis gue. Dan jujur, market crypto itu seperti yang teman-teman tahu sekarang lagi jebol, Bitcoin lagi jebol, altcoins juga lagi turun, tapi nggak selemah Bitcoin. Dan ini menurut gue adalah hal yang bagus. Karena yang gue takutin dari market crypto atau dari sentimen pemotongan suku bunga ini, market crypto dan tech stocks di US itu udah mengalami yang namanya front run, yaitu dia itu udah naik signifikan karena udah optimis dan expect suku bunga pasti bakal dipotong. Tapi ketika koreksi ini terjadi, ini menormalisasikan kondisi market menjadi lebih stabil. Jadi ketika pemotongan suku bunga itu terjadi, investor atau institutional fund yang gede fundnya yang bisa ratusan jutaan bahkan triliunan US dollar, itu mereka itu risk off dulu, dia itu stay cash, wait and see atau bahkan hedging. Ketika The Fed itu jadi potong suku bunga, itu langsung boom, gede gila-gilaan. Tapi again, gue 100% lumayan yakin The Fed pasti bakal potong suku bunga. Tapi apakah market crypto bakal bullish kencang seterusnya? Itu harus dipertanyakan dan harus kita lihat nanti apakah akan sustain. Menurut gue jujur, kemungkinan besar kita bakal melihat again ini disclaimer, ini adalah tesis dan research gue sendiri. Gue udah ngobrol sama banyak mentor gue yang lain, gue udah ngobrol sama banyak teman gue. Tesis kita sama, basically kemungkinan besar market crypto itu bakal bergerak seperti Paul speech kemarin. Kalau teman-teman lihat, abis Paul speech selesai, market crypto itu langsung naik gila-gilaan beberapa hari, kayak hampir semingguan. Makanya trading jurnal kita juga wangi banget, kita langsung win streak 5-6 kali itu. Eh, tapi yang sekarang kemungkinan nanti bakal terjadi, market crypto juga bakal kayak itu. Cuma jauh lebih volatil. Naik banget, koreksi, bisa aja koreksi lebih dalam juga. Jadi menurut gua beberapa minggu ke depan market crypto is a trading market instead of investing market. Jadi gua nggak bakal saranin kencang buat kalian yang holders altcoins yang buat pegang itu jangka panjang banget. Kalau jangka panjang banget 5 tahun 10 tahun nggak apa-apa. Tapi gua tahu beberapa teman-teman di sini investasi koin altcoins itu bukan buat durasi 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, tapi untuk bisa naik 2x gak, bisa naik 3x gak. Gue jujur nggak saranin. Apalagi altcoins itu altcoins yang nggak jelas, jujur. Mungkin orang-orang bisa berhasil tapi trust me itu 1 dari 1 juta orang. Kalau kalian percaya kalian adalah 1 dari 1 juta orang itu, go for it, go for it. Tapi beda mental aja sama gue. Gue nggak punya gamblers mindset atau nggak punya gamblers mental. Gue itu lebih percaya sama consistently compounding. Makanya gue suka banget market kayak gini. Jadi yang di private community siap-siap kita bakal trading agresif, long agresif, short agresif. Tapi mostly longs karena market bakal bullish dan volatilnya juga bakal gila-gilaan. Dan jadi menurut gue market crypto itu bakal bullish. Yang the real bullish itu kemungkinan besar di akhir Q4 2025. Di mana teman-teman bisa lihat di sini ya. The Fed's interest rate decision itu tinggal ada 3 di September, di Oktober dan di Desember. Dan kalau teman-teman lihat probabilitas buat suku bunga itu dipotong itu relatively tinggi buat tiga-tiganya. Jadi ada kemungkinan The Fed itu bakal potong suku bunga sebanyak 3 kali selama datanya mendukung. Secara data probabilitasnya tinggi buat potong suku bunga 3 kali berturut-turut. Tapi again, kalian bisa lihat ya perbedaan news di 2024 dan perbedaan news di 2025. Kalian bisa bedain lah statement dari Powell itu beda banget. Di 2024 dia bilang time has come to cut rates. Makanya market crypto, saham itu langsung bullish gila-gilaan, terutama tech stocks di US. Tapi yang sekarang itu beda statementnya di Jackson Hole. May need to cut rates, will proceed carefully. Jadi mereka itu bakal data dependent. Data dependent maksudnya mereka bakal fokus ngeliatin datanya bagus atau enggak, ada update gak dari tarif Trump, entah kelakuan dia itu gimana. Karena pemotongan suku bunga kali ini, The Fed itu jujur lumayan terdorong oleh kepentingan politik dari Donald Trump. Karena seperti yang kita tahu, utang dari negara US, ini gue ngomong semuanya based on data by the way. Jadi gue gak kelihatan kayak ngarang-ngarang. Gue emang suka research tiap malam. Tapi intinya, US itu punya
utang tertinggi sejaman masa. Market kripto, S&P 500 dan lain-lain itu bikin all time high, utangnya juga all time high. Makanya solusi dari Donald Trump itu adalah untuk refinance obligasinya. Jadi harapannya itu dengan refinance dengan suku bunga yang lebih kecil. Sebenarnya itu alasan kenapa dia itu ngedorong banget. Bahkan kalau teman-teman lihat berita belakang ini, dia sampai ngancem The Fed buat dipecat, terutama Powell. Tapi harusnya nggak mungkin, karena kalau mungkin dunia bisa kacau. Itu udah bukan masalah apakah bakal potong suku bunga atau enggak, tapi itu menunjukkan kekuasaan sesungguhnya ada di tangan Donald Trump. Kita harapannya the Feds dengan government itu bisa berpisah biar the Feds itu fokusnya menyejahterakan rakyat dengan dual minded yang tadi gue bilang inflasi dan labor market dan ya Donald Trump boleh lah ngapain aja yang penting ekonomi itu bisa berjalan lancar dan itu semua profitable gitu.